Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita mengawali dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, kebaikan, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita sampai dengan detik pagi hari ini. Allah masih selalu memberikan curahan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat sama-sama hadir sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi subuh itu saya ragu pas saya tahiyat itu, apakah saya sudah kunut atau belum. Nah, kaidahnya itu kalau orang ragu maka dianggap belum. Oke ya. Jadi kalau antum ragu rakaat 3 atau rakaat 4 maka dianggap rakaat 3. Oke ya. Artinya antum ragu nih, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka dianggapnya rakaat 3, dianggap rakaat 4 itu belum. Artinya sesuatu yang meragukan itu dianggap belum, maka dia harus dipenuhi. Artinya kalau semuanya antum ragu ini rakaat 3 atau rakaat 4, antum anggap rakaat 3 berarti nambah 1 rakaat lagi. Walaupun pada hakikatnya itu sudah rakaat 4. Karena namanya jadi ada istilah dalam kaidah usul fikih itu al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi ragu itu dianggap tidak bisa mengalahkan. Karena sesuatu yang ragu dianggap belum ada. Jadi itu ya, jadi maka mohon maaf kita ada sujud sahwi, tapi insya Allah tidak mempengaruhi sahnya sholat kita. Jadi tapi memang kaidah begitu. Jadi kalau kita ragu dianggap belum. Kalau antum ragu rakaat 2 atau rakaat 3, maka antum anggap rakaat terkecil dianggap belum. Selanjutnya kita seperti biasa hari Selasa kita melanjutkan kajian kita dari kitab Saidul Khatir. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini isinya nasihat-nasihat, wejangan, ya, renungan-renungan yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini salah satu cara kita untuk mengingatkan diri kita sendiri. Jadi selain kita diperintahkan untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, tapi kita juga perlu mengingatkan diri kita sendiri. Dalam Al-Quran di ujung surat Ad-Duha itu Allah beriman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya apa? Maka dengan nikmat Tuhanmu bicarakan. Artinya bicarakan apa? Kita disuruh bicarakan nikmat di hadapan orang. Betul, ada yang menafsirkan begitu sebagai bentuk tahaddus bin nikmah. Jadi kita itu kadang-kadang perlu menyampaikan nikmat yang kita peroleh ya kepada orang lain supaya orang termotivasi. Ya, saya itu banyak sedekah, jadi alhamdulillah urusan lancar, ya kan? Saya banyak sholat, alhamdulillah. Jadi sebelum kemarin ini saya berdoa, alhamdulillah, ya kan kayak gitu ya. Itu kan nikmat kita bicarakan supaya memotivasi orang. Tetapi ini ada potensi riya, gitu ya. Potensi riya itu besar kalau kita membicarakan nikmat kita. Oh aku kayak gini, oh kayak gini, ya kan? Itu tipis. Maka sebagian ulama
untuk menghindari riya itu mereka menafsirkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara tentang nikmat Allah kepadamu bicarakan dalam dirimu. Bicarakan dalam dirimu, bukan bicarakan di hadapan orang lain, tapi bicarakan dalam dirimu. Artinya coba kamu ingat-ingat tentang nikmat Allah. Nah, itu kan bagian dari apa? Mengingatkan diri kita, ya. Jadi kadang kita ini dapat peringatan dari orang lain atau mengingatkan orang lain, tapi kita lupa mengingatkan diri kita sendiri. Salah satu caranya dengan apa? Dengan mengingat-ingat nikmat. Ya Allah, nikmatnya Allah sudah sedemikian banyak, ya. Aku jarang mensyukuri, malah jauh dari Allah dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka perlu juga selain kita mendapatkan peringatan dari luar, kita juga perlu mendapatkan peringatan dari dalam diri kita. Ya, kita akan lanjutkan sampai halaman berapa terakhir kita? 113. 113. Silakan Pak Indra. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 113, lanjutan dari tema hikmah dihapuskannya ayat Al-Quran tentang hukum rajam. Nah, itu sudah kemarin ya. Jadi ya kemarin sudah kita bahas itu. Kayaknya selanjutnya. Tema baru. Seluruh perkara pastilah ada sebabnya. Oke. Suatu hal terjadi pada diri saya. Peristiwa itu membuat diri ini menyerah sepenuh hati kepada Allah. Saya sadar betul bahwa tak ada yang sanggup memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat selain Dia. Saya kemudian bangkit dan berusaha menelusuri sebab-sebab yang melatari apa yang saya alami. Saat itu keyakinan saya merontah. Alangkah buruknya tawakalmu. Saya menjawab, bukan begitu. Saya yakin Allah meletakkan sesuatu dengan segala hikmahnya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa apa yang engkau perbuat tiada berguna. Mencari sebab musabab adalah keharusan dalam ajaran agama. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau salat bersamamu dan menyandang senjata. Quran surat An-Nisa surah keempat ayat 102. Okay. Dan dalam ayat lain dikatakan, biarkanlah apa yang kamu ketam tetap di bulirnya, kecuali sedikit yang engkau ambil untuk dimakan. Quran Yusuf surah ke-12 ayat 47. Ya. Judulnya seluruh perkara pasti ada sebabnya. Maksudnya begini, Allah menetapkan di antara sunnatullah itu hukum-hukum yang Allah tetapkan. Hukum ini bisa hukum dalam artian ilmu fikih ya, tapi hukum itu bisa dalam artian hukum alam gitu ya. Hukum alam, kaidah yang Allah tetapkan untuk alam ini. Itu ada namanya hukum sebab akibat. Jadi kalau melakukan ini dapat ini, kalau tidak melakukannya tidak dapat, gitu ya. Jadi memang ada orang kaya tanpa bekerja, tapi Allah menetapkan sunnahnya bahwasanya untuk bekerja, untuk kaya harus bekerja, untuk pintar harus belajar, untuk ini harus ini. Itu hukum sebab akibat Allah tetapkan. Walaupun ada porsi beberapa persen, itu memang hak prerogatif Allah. Artinya ada orang tidak belajar tapi pintar. Itu persentasenya kecil gitu. Tetapi 90 sekian persen itu tetap Allah menegaskan, Allah menetapkan bahwasanya hukum alam ini dari orang supaya pintar maka dia belajar. Ini namanya hukum sebab akibat. Artinya begini. Jadi kita ketika menginginkan sesuatu maka kita perlu menempuh sebabnya. Nah, dalam Islam ini ada ajaran namanya tawakal. Tawakal artinya apa? Memasrahkan urusan kepada Allah. Oke? Nah, tawakal ini seakan-akan dia kemudian bertentangan dengan sunatullah tadi. Kita kan kalau mau ini disuruh ini, ya kan? Kalau tawakal adalah pasrahkan kepada Allah.
Jadi seakan-akan bertentangan gitu. Kita disuruh tawakal, memasrahkan kepada Allah, tapi di lain pihak Allah juga menetapkan hukum sebab akibat. Jadilah serahkan kepada Allah. Mau pinter tidak pinter, ya Allah yang ngatur. Ya. Serahkan kepada Allah, mau kaya tidak kaya, Allah yang ngatur. Serahkan kepada Allah, mau sembuh tidak sembuh, Allah yang ngatur. Nah, itu kan tawakal gitu kan. Padahal ya tadi ada hukum juga yang Allah tetapkan, kalau mau sembuh ya berubah. Kalau mau kenyang ya makan. Kalau mau pinter ya belajar. Kan seperti itu. Nah, disinilah Ibnul Jauzi berpikir, aradat li halatun laja'tu fiha biqalbi ila Allah Ta'ala wahdah. Suatu kali aku memasrahkan urusanku sepenuhnya, hatiku sepenuhnya kepada Allah. Aliman bi annahu la yaqdiru ala jalbi naf'i wa daf'i dharri siwahu. Dengan pengetahuan bahwasanya enggak ada yang bisa memberikan kebaikan atau menolak keburukan melainkan Allah. Jadi, enggak ada yang bisa memberikan kekayaan atau memberikan kemiskinan kecuali Allah. Enggak ada yang memberikan kesembuhan atau penyakit kecuali Allah. Makanya sudah serahkan saja kepada Allah. Nah, pernah ya terjadi satu keadaan, kata Ibnu Jauzi, aku melakukan itu. Jadi aku serahkan hatiku sepenuhnya, urusanku sepenuhnya kepada Allah. Ya kan? Nah, saya sadar betul bahwa tidak ada yang sanggup memberikan manfaat. Kemudian saya bangkit berusaha menerusi sebab-sebab melatari apa yang saya alami. Ya. Saat itu keyakinan saya meronta, alangkah buruknya tawakalku. Jadi saya kemudian berpikir, tapi bukankah Allah ya kan, menetapkan hukum yang orang itu kalau mau ini ada sebabnya ini, orang mau ini ada prosesnya ini, ya kan? Akhirnya saya berkata, alangkah buruknya tawakal. Artinya alangkah buruknya tawakalku, hanya sekedar menyandarkan urusan hati sepenuhnya kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, nah gitu ya. Tapi saya tidak menempuh jalan itu, tidak menempuh proses itu. Qala hadza qadihun fit tawakkul. Maka ini ya buruk tawakalnya ketika apa? Ya hanya sekedar memasrahkan urusan kepada Allah. Ya, tanpa mengambil sebab akibat. Itu pertama. Jadi gini. Ada pandangan bahwasanya tadi kalau tawakal hanya sekedar tawakal, kita tidak bekerja, itu salah tawakalnya. Kan begitu ya? Karena tadi Allah menetapkan hukum sebab akibat. Tapi ada satu pandangan yang kebalikannya. Ada sebagian kelompok yang mengatakan kalau kamu masih bekerja, masih berusaha, itu namanya nggak tawakal itu, ya kan gitu. Jadi tawakal itu benar-benar pasrahkan urusan kepada Allah. Ini kadang-kadang ulama-ulama sufi seperti itu. Ya, ada sebagian ulama sufi itu yang benar-benar dia nggak mau punya bekal. Jadi ketika dia mau menempuh suatu perjalanan panjang di padang pasir, dia yakin Allah memberinya dia rizki, ya kan? Maka dia lepaskan semua bekalnya, dia berjalan. Pokoknya yakin, ya kan gitu. Nah, ini ya bagi sebagian orang dia bisa berlaku juga pertolongan Allah, tapi bisa konyol juga kan gitu. Ya benar ini, ada cerita-cerita tasawuf itu seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau kebawa oleh orang-orang awam, ya masyarakat biasa, akhirnya tadi, ya kan? Ya Allah bisa memberikan pertolongan kepada orang tadi. Allah bisa memberi ilmu tanpa orang belajar. Nabi Muhammad punya guru nggak? Tidak punya. Nabi Muhammad itu tidak pernah berguru, ya, tidak punya, ya, tidak pernah melakukan proses belajar. Tapi beliau berilmu. Antum mau niru kayak gitu? Ya kan? Nggak usah belajar apa. Nanti kalau Allah ajarkan kan bisa. Kan gitu ya. Nah, akhirnya ya bodoh terus sepanjang hidup, ya kan gitu. Nah, ada memang orang-orang tertentu yang memang tadi maka saya sampaikan ada porsi berapa persen yang memang hak Allah untuk menghilangkan sebab akibat. Tapi umumnya harus menempuh proses sebabnya. Kadang-kadang kita mendengar cerita-cerita yang berapa persen itu, akhirnya kita menghilangkan hukum sebab akibat yang 90 sekian persen. Sehingga kalau kamu masih bekerja, masih menempuh proses, masih melakukan ini, berarti tawakalmu
belum benar, ya gitu ya. Nah, Ibnu Jauzi itu ada dua pandangan yang terlintas di pikiran. Jadi kalau dia tawakal, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, ya, tanpa dia bekerja, dia merasa ini menyalahi sunatullah. Oke. Tapi ada pandangan sebagian orang yang tadi ya, sebagian orang-orang sufi yang zuhud ya, itu kadang-kadang kalau kamu tawakal tapi masih mikir prosesnya, ngerti nggak tawakal? Kamu tawakal tapi masih bawa bekal, itu namanya bukan tawakal, ya kan? Yakin Allah akan ngasih makan, ya udah lepaskan semuanya. Kalau tidak yakin, ya kan? Nah kan kayak gitu ya. Nah ini dua-duanya ini kutub ekstrim, dua-duanya kutub yang salah. Tawakal tanpa kerja itu juga salah, ya kan? Kemudian yang mengatakan bahwasanya orang tawakal sepenuhnya, ya, orang yang tawakal kalau masih kerja itu juga disalahkan, itu juga salah. Ya bisa dipaham ya? Qultu laisa kadzalik fa inna Allah Ta'ala wada'aha minal hukm. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan gini. Jadi saya menyerahkan urusan kepada Allah, kemudian saya ya mengikuti juga dengan proses. Tapi setelah itu terlintas di pikiran saya, ya mungkin hasil dari ya cerita-cerita sebagian orang yang tawakalnya seperti itu ya. Kamu nggak tawakal beneran itu. Kalau kamu masih menyandarkan kepada selain Allah. Ya kan kadang kita nyandarin, kita kalau nggak bawa HP itu kayak kan, ya kan gitu ya. Jadi, ini urusan tidak selesai nih kalau tidak pegang HP, ya kan? Ini kalau ini itu dan sebagainya. Jadi kalau masih nyandar begitu nih gini, itu berarti nggak tawakal kepada Allah. Nah, faqultu laisa kadzalik, kemudian saya katakan bukan begitu. Fa inna Allah Ta'ala wada'aha minal hukmi. Saya yakin Allah meletakkan sesuatu dengan segala hikmahnya. Minal hukmi atau minal hikami. Hukum itu artinya hukum tadi ya, sunatullah. Hikam itu artinya hikmah. Maka bahasa Arab ha kaf mim. Ini ya, hurufnya ha kaf mim. Itu kan kalau dia gundul, kalau dia enggak berharokat, bisa dibaca hukmun, bisa dibaca hakamun, bisa dibaca hikamun, bisa dibaca ya banyak itu cara bacanya. Kalau kita baca hukmun berarti hukum. Kalau dibaca hikamun artinya hikmah. Hikmah itu kebaikan, ya, yang bisa diambil dari suatu kejadian atau peristiwa. Kalau hukum berarti ketentuan. Nah, di sini terjemahnya ini dikatakan hikmah, berarti orangnya membaca hikam. Fa innallaha ta'ala wada'aha minal hikam. Allah menetapkan hikmah-hikmah. Tapi saya lebih cocok membacanya dengan kata hukum. Fa innallaha ta'ala wada'aha minal hukmi. Jadi, ya, silahkan kamu tawakal kepada Allah. Ya. Tetapi Allah juga menetapkan hukum. Sehingga kalau tawakalmu hanya sekedar berserah kepada Allah tanpa diikuti dengan usaha, maka dia menyalahi hukum Allah. Karena Allah menetapkan hukum tadi. Orang mau sembuh dia berobat. Nah, kalau nggak berobat kemudian tawakal kepada Allah, sudah nanti sembuh. Ya memang ada tadi ya, tapi apa persentasenya kecil. Ya jangan ngikut yang kecil. Ya, ngikut yang tadi hukum kaidah. Walaupun berobat juga belum tentu sembuh, tapi Allah menetapkan ya. Rasulullah mengatakan, tadawu ayyuhan nas. Berobatlah wahai kalian manusia. Fa innallaha anzala likulli da'in dawaan. Sesungguhnya Allah menurunkan dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Wa kana ma'na hali annama wada'tu la yufid wa anna wujudahu kal adam. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa apa yang kau perbuat tiada berguna. Kan ya? Jadi karena ada hukum sebab akibat ketentuan yang Allah. Maka walaupun nanti ujung-ujungnya semuanya kita berobat tapi ujung-ujungnya ya tidak sehat, tetap ada hikmahnya, tetap ada kebaikannya gitu. Ya, tetap ada kebaikannya. Tapi kalau kita tidak menempuh itu, kita sudah salah. Ya. Wa mazalatil asbabu fi syar'i, dan sebab akibat itu keharusan dalam ajaran agama kita. Contohnya ayat ini.
Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka dalam keadaan perang. Ini ya, ayat ini bercerita tentang salat khauf. Ada salat dalam keadaan takut diserang musuh, gitu ya. Jadi ketika peperangan takut diserang musuh, kaum muslimin ketika salat itu tata caranya dikasih Allah keringanan. Maka kalau seumpamanya ada dua shaf, satu shaf itu ngikuti imam, satu shaf dia menjaga dengan membawa senjata yang ada. Nanti satu shaf mengikuti imam, satu shaf menjaga. Satu shaf lagi menjaga, satu shaf mengikuti imam. Ada beberapa tata cara, setidaknya sampai 14 tata cara salat khauf. Ya. Jadi ada yang salat itu menghadap ke sana. Jadi satu baris menghadap ke sana, satu baris ngikut imam. Tapi semuanya dianggap salat, gitu. Nanti gantian, satu rakaat ngikut imam, satu rakaat jaga. Nanti yang satu rakaat jaga sudah selesai, ke belakang satu rakaat maju. Atau satu rakaat ngikut, ya kan, ngikut imam, tergantung musuh itu ada di mana. Kalau kemungkinan musuh di depan, mereka satu rakaat ini ngikut imam, yang belakang jaga, bawa senjata, ya, atau pedang. Nanti satu rakaat dengan imam, satu rakaat lagi yang belakangnya. Jadi itu diantara tata cara. Kalau musuh dari belakang tadi, ada yang ngadep ke sana. Jadi sholat nggak lagi ngadep kiblat, ngadep jaga-jaga ke arah musuh, gitu ya. Kemudian nanti satu rakaat selesai sholat satu rakaat pindah, satu rakaat maju. Gitu. Ini sholatnya agak unik, tapi memang ya itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala meringankan ya beban kewajiban kita di dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, intinya gini. Dalam keadaan perang ini Rasulullah coba diperintahkan. Lalu kamu hendak sholat, maka segolongan dari mereka berdiri bersamamu dan menyandang senjata. Udahlah kita sholat, tawakal kepada Allah. Ya. Kalau Allah mau menolong, ditembak juga tidak mati, ya kan? Jadi gitu kan. Kalau Allah mau nolong ya nanti turun malaikat, ya kan? Ya tetap suruh jaga-jaga gitu. Ya kan? Kita sholat, tapi kita lagi perang ya, tetap suruh jaga-jaga. Ya, tadi sebagian mengangkat senjata, sebagian ikut salat. Faltaqum ta'ifatun minhum. Hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersama kamu dan sebagian menyandang senjata. Yang lain ayatnya, ya, fadharuhu fi sumbulihi, biarkanlah apa yang kamu ketam tetap di bulirnya kecuali sedikit yang kau ambil untuk dimakan. Ini diantara strategi Nabi Yusuf untuk menghadapi paceklik. Ya kan? Artinya tadi ya kita berserah diri kepada Allah lah, nanti kalau paceklik, kalau semuanya lagi kemarau, lagi kering, kalau Allah ngasih rizki juga ngasih rizki, ya kan gitu. Kita kan semua rizki sudah ditanggung oleh Allah, tapi enggak. Nabi Yusuf punya strategi, tata cara, ya harus ada siasat. Jadi sebagian dimakan, sebagian dibiarkan di dalam tangkainya. Jadi kalau kayak padi gandum biarin dalam tangkainya supaya dia bisa bertahan lebih lama, dengan gitu ya. Jangan diputik semua. Ini kan cara, kan ada hukum sebab akibat. Kalau udah makan semuanya habiskan, ya besok ada lagi, ya kan. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Mohon maaf, kita punya rezeki, habis-habisin hari inilah, besok ada rezeki baru, ya kan gitu. Ya. Ini kadang-kadang orang terlalu tawakal begitu kan. Habisin hari ini, besok ada rezeki yang lain, ya kan. Habisin lagi hari ini, besok ada rezeki. Ada memang yang begitu. Tapi kalau antum kayak gitu, nanti bisa jadi konyol tadi ya. Bisa jadi. Ya, kita kan punya prediksi. Ini mau lebaran nih kan semuanya kan. Saving lah, Wan. Ya, untuk kurban, untuk beli pakaian, untuk beli baju, ya kan. Untuk beli makanan. Kan ada saving. Oh, bulan depan nih kayaknya kita butuh ini saving. Kita butuh, ya kan? Nggak habisin semuanya bulan ini hari ini. Ya, besok ada lagi. Allah Maha memberi rizki. Ini kata dia. Memang tawakal, tapi salah. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan gini. Jadi Allah memerintahkan Nabi itu berapa kali perang dalam hidup beliau? Perang Uhud, perang Badar. Nabi berdakwah itu 23 tahun. Selama 13 tahun nggak pernah berperang di Mekah karena keadaannya lemah. Kemudian 10 tahun setelahnya di Madinah, Rasulullah itu berperang 27 kali. Ada yang mengatakan 29 kali.
27 kali berperang. Kalau Allah mau ngasih kemenangan tanpa perang, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ngapain ya Nabi disuruh perang sampai rontok giginya, ya, kena panah, tertusuk pedang, kemudian ini luka dan sebagainya, dilempar batu. Ya, kalau mau tawakal ya Allah, ya kan? Maka pernah dalam masa-masa awal dakwah, itu sahabat-sahabat Nabi itu kan ditindas sedemikian rupa ya. Saya lupa nama sahabat ini. Jadi pokoknya dia itu sampai hampir putus asa lah. Karena ditindas, disakiti, disiksa sedemikian rupa ya, sehingga hampir nggak kuat. Ya. Sehingga datang kepada Nabi, Rasulullah, engkau Nabi kan? Iya, aku Nabi. Doalah kepada Allah minta selesai. Orang Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu udahlah mati gitu kan? Kena penyakit COVID atau apa kan? Mati, selesai. Nah kan begitu. Kenapa engkau nggak berdoa kepada Allah? Itu Rasulullah ketika itu di samping Ka'bah. Sahabat itu mendatangi Nabi. Rasulullah kemudian mengatakan, kamu tahu tak? Orang-orang terdahulu, ya, ada yang dipotong setengah tubuhnya, ya, ada yang dimasukkan ke tungku, ya, ada yang dimasukkan ke parit kemudian dibakar hidup-hidup, ya, ada yang di ini, ada yang di itu dan lain sebagainya. Ya. Mereka sampai seperti itu dalam berdakwah menegakkan kebenaran agama Islam. Ya. Tapi kalian adalah orang-orang yang ingin cepat-cepat, tergesa-gesa. Bal antum qaumun tasta'jilun, kata Nabi. Kalian itu suka cepat-cepat, tergesa-gesa, pengen langsung dapat. Ya. Apa yang kalian dapatkan belum seperti yang mereka dapatkan. Maksudnya yang mereka alami. Di dalam surat Al-Baqarah kalau saya tidak salah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian merasa kalian bisa mendapatkan surga sementara kalian belum mengalami apa yang dialami orang-orang sebelum kalian? Antum yakin tidak masuk surga? Sementara apa yang kita alami mungkin tidak ada seujung kuku dari apa yang dialami orang-orang terdahulu. Bayangin tukang sisirnya Raja Fir'aun, ya, itu dibakar, dimasukkan ke tungku, ya, beserta dengan keluarganya, anak-anaknya. Ya. Nabi Zakaria katanya digergaji, Nabi Yahya juga dibunuh, Nabi Isa menurut versi orang-orang Yahudi disalib, ya. Kemudian ini itu dan lain sebagainya, banyak yang lain. Di surat Yasin itu, wadrib kan, id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma, ya, fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaihi. Itu kan ada orang yang diutus berdakwah, ya, kemudian justru disiksa dan lain sebagainya, gitu. Nah, apakah kita merasa masuk surga dengan apa yang kita alami sekarang dibanding dengan orang-orang dulu untuk mempertahankan keimanan ini? Nah, Rasulullah tadi ketika mendapati sahabat itu pengennya, ya Allah, ya Rasulullah, engkau doalah, ya, supaya habis orang-orang musyrikin itu. Kata Nabi, kalian orang yang tergesa-gesa, kalian orang cepat-cepat, harus ada proses yang ditempuh, sabar, ya kan? Itu Nabi SAW 27 kali perang dalam 10 tahun. Berarti 1 tahun berapa kali perang? Ya kalian, itu pernah perang-perangan kan? Waktu kecil pakai pedang-pedangan. Itulah yang kita lakukan. Terus pede-pedean masuk surga. Mau menganggap wah Islam ini akan tegak dengan Rasulullah sampai sedemikian rupa. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan, ya, semua orang masuk Islam, semua orang terbuka pintu hidayahnya. Tapi nggak begitu. Ada sebab akibat dan semua orang kena. Nabi juga kena. Gitu. Nabi kalau nggak makan juga lapar. Nabi ketika sakit juga berobat. Nabi berobat. Nabi juga bekerja. Nabi menggembala. Ya, Nabi jual pakaian. Ya, Nabi, ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah di sini maksudnya. Jadi tawakal itu bukan hanya memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, tetapi juga diikuti dengan usaha. Walaupun tadi ada dua pandangan yang salah. Ada yang mengatakan kalau ente masih bekerja, tawakalnya tidak sempurna. Ada yang mengatakan kalau
tidak bekerja berarti tawakalnya salah dong kan gitu ya. Karena tawakal harus diikuti dengan bekerja. Ya. Oke, kita lanjut. Ketika hendak berperang, Nabi memakai 2 baju perang. Dia juga meminta pendapat 2 ahli pengobatan tatkala pergi ke Taif, dan dia bisa pulang kembali ke Mekah hingga mengurus seseorang pada Mut'im bin Ali untuk meminta jaminan keamanan. Ya. Padahal mungkin saja bagi Rasulullah untuk kembali ke Mekah dengan penuh tawakal. Ya. Rasulullah perang, baju perangnya tuh 2 lapis. Wah, Rasulullah ini berarti takut ini berarti kan? Ya, selapis saja cukup, atau kalau bisa nggak usah pakai baju-baju kayak si pitung gitu kan? Ditembak ada mempan, nggak gitu kita. Bayangin Rasulullah sampai 2 baju perang, berarti kan sangat mengambil perlindungan gitu. Apakah dengan gini berarti dia nggak tawakal, nggak yakin dengan pertolongan Allah? Tidak. Ada sebab akibat yang harus kita ikuti, berjaga-jaga. Kemudian Rasulullah ya meminta pendapat 2 ahli pengobatan. Kadang-kadang Rasulullah berobat, ya tadi kita tuh kadang-kadang berobat ya mohon maaf ya. Kita kadang-kadang kan ke dokter A, ke dokter B juga, ya kan, untuk benar-benar memastikan. Kadang-kadang juga ya kita bertanya kan, banding-bandingkan kan juga, mungkin membandingkan itu ya sekaligus untuk menguatkan. Bener enggak sih kan gitu ya? Kadang kita ini betul enggak? Oh iya, oh benar. Nah kan 2. Rasulullah tuh sampai mengambil 2 pandangan dan benar nggak ini obatnya gini? Oh iya, oh ini, iya. Kan berarti ngambil sebab akibat. Kemudian Rasulullah pernah hijrah ke Taif. Taif itu sekitar 70 kilo dari Mekah. Hijrah ke Taif. Di Taif Rasulullah ditolak, kemudian Rasulullah pulang lagi. Tapi Rasulullah pulang ke Mekah, itu sama orang Mekah nggak dibolehkan. Artinya Muhammad sudah nggak boleh masuk Mekah lagi. Sehingga Rasulullah perlu jaminan orang. Artinya Rasulullah bikin ya minta jaminan gitu. Enggak mengatakan kemudian saya masuk Mekah kalau memang nanti terbunuh ya terbunuh, kalau enggak juga Allah menolong, enggak. Tetap ya perlu jaminan. Jadi Rasulullah perlu jaminan untuk menjamin saya ini. Kita kadang-kadang gitu ya. Untuk jaminan supaya bisa masuk. Maka ketika Rasulullah sudah ada yang jamin, orang-orang Mekah membolehkan untuk masuk. Oke, lanjut. Oleh karena syariat telah menjadikan semua perkara berkaitan dengan sebab musababnya, maka ketika saya menolak untuk menelusuri sebab dari segala sesuatu sama saja dengan menolak hikmah-hikmah Allah. Atas dasar itu, berobat ketika sakit sangatlah dianjurkan. Ada sekelompok orang yang menganggap bahwa tidak berobat itu lebih baik. Akan tetapi bagi saya sangatlah terlarang untuk mengikuti pendapat ini. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, tak pernah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan obat penawarnya. Maka berobatlah kalian. Kata berobatlah dalam hadis itu adalah perintah. Setiap perintah syariat hanya memiliki 2 kemungkinan, wajib atau minimal sunnah, dan tidak mungkin haram. Aisyah radhiyallahu an berkata, saya belajar cara pengobatan saat Rasulullah diobati oleh seorang tabib. Itu seringkali terjadi. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, makanlah makanan ini karena ini baik bagimu. Ya. Oke. Ini contoh yang lain ya. Jadi maka Ibnu Jauzi kemudian berpikir, tidak benar nih kalau saya tawakal hanya sekedar tawakal. Saya memasrahkan urusan kepada Allah tanpa melalui proses atau menempuh sebab akibat. Rasulullah diperintahkan untuk tadi bersiap siaga dalam peperangan ya, membawa senjata gitu. Maka ketika kita melihat sekarang keadaan di Gaza itu ya mungkin sebagian kita, kenapa sih Allah tuh nggak langsung aja ya membunuh orang-orang Yahudi itu kan bisa dikasih penyakit aja ya habis kan semuanya kan, atau kayak Nabi Lot gitu langsung ditenggelamkan di bumi atau gimana ya. Itu karena Allah ingin menguji kita dengan proses sebab akibat. Jadi untuk mengalahkan orang-orang Yahudi ya kita juga harus memiliki persenjataan yang paling tidak seperti itu atau bahkan lebih dari itu.
Ya kan gitu ya. Jadi kalau hanya mengandalkan tawakal, ya kita juga tidak bisa. Kan tetap kalah ya dengan hukum sebab akibat yang memang tidak imbang. Gitu ya. Nah di sini Rasulullah SAW berobat. Ya ada yang mengatakan tadi itu. Jadi ada yang mengatakan orang itu kalau masih berobat berarti tawakalnya nggak sempurna. Kalau masih mengandalkan sesuatu selain Allah kan gitu ya. Masih ngandalin kepada obat kan. Nah ini pandangan yang seperti ini salah. Jadi walaupun tadi ya ada persentasi ya memang orang yang Allah sembuhkan tanpa berobat. Allah kasih kaya tanpa bekerja. Allah kasih ilmu tanpa belajar. Allah kasih ada tapi persentasenya sangat kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah tidak pernah menurunkan suatu penyakit kecuali dia menurunkan obat. Maka berobatlah. Perintah itu kemungkinannya ada dua. Kalau tidak wajib sunnah sudah. Allah merintahin. Maka ketika kita berobat, ya tadi saya sampaikan, ketika kita berobat sembuh maupun tidak sembuh, itu kita sudah dapat pahala loh. Kenapa? Sudah menjalankan kewajiban. Tapi kalau semuanya kita tidak berobat, kita mampu berobat, kemudian walaupun kita sembuh, kita udah berdosa karena kita tidak menjalankan perintah. Sama ketika kita sholat, diterima nggak terima urusan Allah, ya kan? Tapi kita sudah menjalankan kewajiban. Tapi kalaupun antum seumpamanya ya, tidak sholat, ya walaupun orang itu baik, ya walaupun orang itu tetap ya berdosa. Karena apa? Meninggalkan kewajiban. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita belajar supaya kita berilmu, ketika kita berobat supaya kita sembuh, itu sudah menjalankan kewajiban. Nah, nanti hasilnya Allah yang menentukan. Tapi menjalani proses itu kita sudah dapat pahala. Kalau wajib, pahalanya besar. Kalau sunnah itu juga sudah dapat pahala. Karena perintah itu kemungkinannya dua. Ya, nggak mungkin perintah itu jadi haram. Maka tadi disampaikan, nggak mungkin perintah itu haram. So Allah memerintahkan kemudian haram. Artinya orang berobat kok malah tidak boleh. Tadi yang pandangan tadi, kalau kamu berobat tawakalnya belum sempurna itu. Berarti kan ngelarang berobat. Ngelarang berobat. Allah memerintahkan, malah dia ngelarang. Selanjutnya Aisyah. Coba. Aisyah itu belajar pengobatan karena sakitnya Nabi. Di akhir-akhir hayat Nabi, beliau sering sakit. Ya, Rasulullah sebelum meninggal tuh pingsan sampai 3 kali. Saking tinggi demamnya. Nah, di saat-saat Rasulullah sudah mulai sepuh ya, sakit. Itulah Aisyah kemudian belajar pengobatan. Ya mungkin kalau sekarang kita kan mulai browsing-browsing di internet ya kan gitu ya. Mana ini ya, emang herbal maupun yang non herbal ya kan. Apa pengobatan. Jadi Aisyah sebagai seorang istri mulai cari bagaimana cara pengobatan untuk penyakit-penyakit Nabi ini. Biar nggak selalu mengandalkan tabib pasti kan ya. Kadang-kadang kan ada yang harus cepat dikerjakan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ali, makanlah makanan ini karena ini baik bagimu. Ya kan? Berarti ada makanan yang memang menjadi obat, ada yang menjadi racun. Ya, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Makan ini baik bagimu. Ini untuk pengobatan kamu. Ya kan? Kalau makan aja, ya tawakal kepada Allah. Kalau kan enggak gitu ya. Tapi jadi ada sebabnya. Kenapa Rasul nyuruh makan? Karena ini baik. Berarti kan ada sebab akibat. Karena makanan ini jadi ini, karena makanan ini jadi ini. Walaupun tetap ya semuanya itu Allah yang mengatur, mengendalikan. Bukan berarti kita bersandar kepada obat. Ya kan? Tetapi tadi itu hukum sebab akibat Allah yang menetapkan. Walaupun tadi ada persentase tertentu yang tetap Allah yang menentukan. Sehingga kita ada doa, maka ada doa. Jadi tawakal itu dilakukan setelah usaha berapa persen kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita kaji untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji semuanya ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.